Selamat pagi, Prof. Pagi, sama-sama. Apa Pagi. kabar? Baik, baik, alhamdulillah baik. Ya, syukurlah. Saya tertarik dengan politik hijau. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan lingkungan, Prof? Oh, jelas sekali. Jelas sekali ada pengaruhnya dengan lingkungan. Sebenarnya itu model kebijakan untuk lingkungan ya. Tapi ingat juga bahwa misalnya masalah lingkungan ini bukan hanya masalah satu dua negara, tapi itu akan masalah global ya. Jadi masalah lingkungan itu sebenarnya adalah strategi global dan itu sebenarnya di luar kita bicarakan misalnya masalah lingkungan seperti tersendiri, tapi itu jelas sekali berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan SDGs ya. Jadi 17 program PBB yang sebenarnya itu sudah disetujui semuanya oleh anggota negara PBB dan salah satunya sebenarnya adalah bagaimana misalnya kita bisa melakukan setiap negara itu untuk melindungi negara terutama sekali dari misalnya pembabatan hutan ya terutama sekali itu sebenarnya yang fokus utama dan bagaimana misalnya upaya untuk bisa supaya daripada akan mengurangi misalnya hutan itu justru lebih upaya untuk misalnya memperluas ya melindunginya misalnya pantai itu menanaminya dengan misalnya pohon-pohon pelindung dan seterusnya itu ya biasanya kan pohon-pohon bakau itu sebenarnya juga menjadi kadang-kadang seperti sedikit ada misalnya di pinggir pantai Tanjung Priok mangrove itu kan sebenarnya itu jadi malah seperti juga tempat wisata juga jadinya ya. Jadi itu yang kita sebut sebenarnya dengan politik hijau itu. Jadi bagaimana misalnya politik itu bukan hanya misalnya jadi kebijakan satu negara tetapi juga itu kebijakan bersama dunia ya. Tapi kan begini biasanya itu kalau gerakan lingkungan itu intinya dia pasti menghambat, artinya tidak boleh ini, tidak boleh itu ya kan, atau mengurangi ya kan. Sebenarnya ada tidak solusi dari politik hijau ini untuk membuat sebuah keputusan atau apa ya kan yang tidak bertentangan dengan ada sebenarnya, tapi kan problemnya begini. Kita memang problem terutama itu sekali karena memang kurangnya kesadaran. Dan kemudian masyarakat kita itu memang misalnya kalau untuk membeli misalnya seperti bahan bakar untuk memasak ya nggak mungkin mampu untuk itu. Apalagi kalau desa-desa, alternatifnya mau tidak mau kan mengambil ya menebang hutan gitu. Jadi problemnya sebenarnya tidak semudah itu. Jadi yang pertama memang kesadaran yang masih kurang ya dan kita mungkin tidak menyadari masyarakat itu sebenarnya besar bahwa terjadinya pemanasan udara dan dampak lain itu karena memang akhirnya salah satu itu disebabkan karena memang pembabatan hutan itu. Dan kemudian juga saya misalnya seperti di daerah saya sekarang misalnya di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu selalu ada misalnya upaya masyarakat itu untuk misalnya mengambil hutan-hutan itu gitu ya secara liar. Tapi problemnya kadang-kadang kita juga mulai memikirkan seperti kata tadi. Mereka memang tidak punya pekerjaan yang bisa menghasilkan ya untuk memperlukan untuk kehidupan. Sementara misalnya yang bertani itu sering sekali mereka sebenarnya udah kesulitan karena kan binatang-binatang misalnya monyet segala macam itu sudah nggak bisa mereka lindungi karena mau tidak mau mereka juga akhirnya menyerbu semua misalnya apa yang dikerjakan masyarakat ya penghasilan mereka akhirnya memang itu menjadi problem ya. Jadi yang paling penting kalau misalnya kita lihat seperti memang di Eropa mereka memang udah sangat sadar sekali ya. Saya sering itu kalau misalnya saya lihat kan kalau musim dingin ya. Jadi saya waktu itu entah di lantai berapa di International House itu umumnya dosen-dosen yang belajar ke sana ya. Jadi kalau musim dingin itu misalnya ada di luar seperti itu nanti ratusan kalau nggak bukan ribuan burung-burung segala macam itu ya. Iya. Saya pikir kalau di Jakarta atau di apa itu udah habis ini. Jadi misalnya dipancing aja begini kan dapatnya. Tapi mereka sudah sadar sekali sehingga misalnya kita lihat kan di tengah kota itu masih ada misalnya burung-burung yang seperti itik yang di taman-taman itu penuh dan itu tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu. Jadi kesadaran itu mungkin yang memang kurang, tapi bukan hanya kesadaran karena ekonomi masyarakat itu. Kalau di sana kan paling tidak ya yang tidak punya pekerjaan dijamin penuh oleh pemerintah. Ya, misalnya soal sekolah itu dijamin penuh oleh asal warga negaranya sampai mau dokter mau apapun dia gitu ya. Kalau kita problemnya memang itu sebenarnya harus sadari bahwa memang ada kesulitan untuk menerapkan aturan itu. Karena memang kita juga tidak bisa misalnya memenuhi kebutuhan. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab negara. Itu adalah sebenarnya kewajiban negara untuk bukan hanya secara aturan internasional, tapi juga di dalam aturan
Republik Indonesia, fakir miskin pendidikan itu kan sebenarnya harus menjadi tanggung kebutuhan jawab primer pemerintah. masih belum terpenuhi ya, Itu Prof, aja di belum sini ya. terpenuhi. Betul, Itu ya. problemnya. Nah, kalau konteks keberlanjutan ada tidak dalam Iya. pemikiran ini Ted Benton? Ya, begini, kalau kita katakan misalnya pemikiran keberlanjutan, sebenarnya itu keberlanjutan alam misalnya ya, itu sangat tergantung juga pada keberlanjutan kehidupan, bukan hanya keberlanjutan kehidupan manusia, tapi juga keberlanjutan hewan ya misalnya burung atau apapun, dan kemudian keberlanjutan itu juga sebenarnya menjadi salah satu perlindungan terhadap bagaimana misalnya supaya hewan yang sudah terancam itu sebenarnya supaya bisa lebih terlindungi. Coba bayangkan misalnya kalau di Pulau Kalimantan ya, yang dulu misalnya itu dianggap paru-paru dunia, sekarang misalnya sudah ratusan ribu hektar itu menjadi dan udah gundul, dan kemudian masyarakat itu sekarang sudah mulai mereka semakin sadar bahwa kalau nanti misalnya banyak dibuat di sana misalnya perusahaan atau misalnya tambang, IKN segala macam, lalu apa yang mereka peroleh? Jadi problem-problem itu sebenarnya yang sekarang kita katakan keberlanjutan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang kita katakan tadi, juga dengan satu problem besar yang menyebabkan masalah lingkungan dan ancaman terhadap kehidupan itu. Karena yang dikatakan keberlanjutan itu sebenarnya kalau ada misalnya pabrik atau hutan, kita tidak boleh pemerintah sekarang itu mencoba untuk mengeruk sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan masa depan ratusan tahun berikutnya. Jadi itu salah satu tema penting, tujuan penting dari apa yang kita sebut tadi dengan keberlanjutan itu. Iya, betul. Jadi di sini John Berry itu membantu kita membentuk sebuah pemikiran politik hijau yang lebih holistik, etis, dan partisipatif. Iya, benar. Dan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keterkaitan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan juga keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan termasuk keberlanjutan kehidupan kita di alam. Ya. Makanya secara misalnya seperti Elon Musk itu kan kayaknya kalau nggak ada usaha untuk perlu sekarang dengan kondisi yang sekarang ini, ya usaha untuk mencari planet lain misalnya Mars untuk kehidupan. Tapi itu sebenarnya gagasan yang penting ya. Tapi ancaman terhadap lingkungan itu yang menjadi masalah yang harus dibicarakan secara global. Oke, baik, terima kasih Prof. Ya, sama-sama.